Langsung saja nih Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kalau sekolah menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah etika, kami akan mengidentifikasi dengan lebih lengkap untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak, baik itu dari orang tua, wali murid, ini masyarakat, komite sekolah, kemudian juga stakeholder yang berkepentingan. Karena ini menyangkut masalah etika, jadi sesuatu yang perlu mendapatkan hal yang perlu cermat, perlu teliti. Jadi kita identifikasi dengan benar untuk mendapatkan informasi selamat-lengkapnya, tabayun, konfirmasi akan menghasilkan hasil yang tidak merugikan siapa. Terima kasih banyak. Kedua, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kalau ada masalah yang berhubungan dengan kasus dan dua-duanya sama-sama baik, tentu saja kami akan mengumpulkan guru-guru semuanya, karena bagaimanapun sekolah adalah suatu tim. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi mengumpulkan dahulu semua guru, sumber informasi, kemudian kalaupun ada hal yang sama-sama baik, kita ambil mana yang lebih baik, mana yang mutualnya lebih banyak, nah itu yang kita jalankan, mana yang lebih baik itulah yang kita ambil. Terima kasih Bu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terus saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami ambil kalaupun ada suatu masalah, yang pertama tahap identifikasi. Identifikasi itu mencari berbagai sumber masalah, maksudnya bukan mencari sumber informasi. Kita temukan dulu masalahnya, kita identifikasi sumber masalahnya apa saja, penyebabnya dan sebagainya, kita cari informasi dengan lengkap. Kita cari pihak-pihak terkait yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Kemudian lagi setelah semuanya terkumpul, kita panggil narasumber, kemudian kita datangi bila mana perlu yang bermasalah agar kita mendapatkan informasi secara langsung, tidak melalui pihak ketiga. Dengan mendapatkan informasi langsung, kita bisa mengambil benang merah sebenarnya itu kasusnya itu bagaimana. Nah, dengan seperti itu nanti baru kami bisa mengambil keputusan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif kalau hubungan dengan kasus etika itu memang sebenarnya yang pasti yang bermasalah kita panggil. Ya, karena itu berhubungan dengan etika, pada dasarnya etika itu kan bersifat nasional, ada standar. Standar nasional itu ada standar etika. Kalau namanya ada sesuatu atau seseorang memang itu bermasalah, ya kita panggil psikologis. Itu suatu gitu. Kalau memang itu masalahnya bicara itu perseorangan, kita panggil psikologis, kita selesaikan dengan cara bijaksana, dengan cara dari ke hati, gitu, agar tidak mau mambah-mambah menimbulkan yang lain. Tapi kalaupun itu suatu masalahnya agak jumlah banyak, ya kita kembali lagi kumpulkan bersama dengan beberapa narasumber ataupun guru-guru senior yang saya libatkan untuk bisa mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya kalau kasus dilema etika di SD itu jarang ya, banyak jarang dilema etika. Anak SD cenderung masih mudah diatur, masih mudah diarahkan, itu seperti itu. Tantangan yang besar kadang-kadang memang bisa jadi kalau ada anak yang mungkin mohon maaf mencewu anak yang broken, itu seperti itu. Itu kadang karena mereka dari rumah orang tuanya pun
yang bisa kami ambil tentu saja kerjasama yang sangat baik harus dari orang tua, dari wali murid, lingkungan, agar anak bisa, walaupun mungkin dia berada di lingkungan yang mensewa, mohon maaf orang tuanya beratkan, tapi lingkungan yang lain, lingkungan keluarga, lingkungan rumah lingkungan rumahnya di RT-nya itu baik, mendukung, insya Allah etika anak itu akan muncul baik dengan sendirinya langsung. Dan dari sekolah tentu saja berikan contoh etika yang baik sehingga dia terkondisikan untuk berada selalu dalam lingkungan yang baik. Jadi kerjasama dibutuhkan gitu. Nggih, orang tua terutama Orang tua. Sekolah, warga masyarakat. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bu, nomor 6. Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalaupun ada masalah dimanapun, saya kira semua orang itu akan selalu berusaha untuk menyelesaikan secepatnya. Tapi bukan berarti gerasa gerusu. Kami berusaha secepatnya, tetapi tetap harus dengan langkah yang bijaksana, langkah kita tempuh agar memperoleh hasil yang terbaik. Kemudian kalau pakai jadwal, saya kira nanti terlalu lama. Kalau masalah harus menunggu selesaikan, oh jadwalnya ini belum selesaikan, harus selesaikannya harus bulan besok, nggak mungkin. Jadi setiap ada masalah, kami berusaha secepatnya menyelesaikan dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, tidak terasa gerusu, tetapi hasilnya memuaskan. Jadi tanpa dijadwal gitu, karena masalah muncul tidak terjadwal. Tidak bisa diprediksi. Ya, betul. Nomor 7 Bu. Sekarang, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah ataupun yang membantu faktor membantu saya di dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan etika di sekolah, tentu saja guru-guru senior, guru-guru yang lebih lama di sini. Pastinya beliau kan sudah lebih paham tentang keadaan lingkungan dengan jumlah wali murid yang sedemikian beragam, mereka lebih paham. Kemudian juga wali murid, kemudian stakeholder lah, atasan saya punya atasan, jadi saya juga harus memberikan konsultasi. Seperti itu. Konsultasi terhadap beliau-beliau itu agar keputusan yang berhubungan dengan etika itu bisa terpecahkan pengetahuan dari orang-orang yang berada di atas kami. Berarti tidak terjadwal. Kemudian lagi yang guru senior dan masyarakat bisa juga komite sekolah. Oh, komite sekolah ya, saya membantu sekali gitu untuk membantu sekolah. Ini faktor-faktor penyelesaian gitu. Nomor 8 yang terakhir itu pertanyaan, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau berhubungan dengan dilema etika, hal yang terbaik yang bisa kita ambil, jadi marilah kita sebagai guru harus selalu berbagi, senantiasa memberi contoh, memberi teladan, karena etika itu memang sebenarnya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di setiap saat, di setiap waktu. Anak tuh melihat contoh langsung, lebih baik anak melihat contoh teladan langsung daripada hanya ucapan dan kata-kata. Seperti itu. Jadi mungkin ini yang perlu ditekankan kepada guru-guru, wali murid juga harus seperti itu, orang tua mendukung untuk selalu bertingkah laku, berucap tutur kata yang baik, etika yang sesuai dengan jelas standar moral, apalagi kita orang Jawa yang etika moralnya boleh jadi termasuk dapat dikatakan cukup membanggakan untuk kita sebagai orang Jawa, khususnya dan orang Indonesia pada umumnya. Berarti kita sebagai guru atau orang tua harus mencontohkan gitu, tidak hanya ucapan saja ya. Ucapan, tingkah laku, langsung tindakan ya. Untuk semua orang ada di berbagai masyarakat, berbagai asal punya tata aturan etika yang tinggi. Mohon maaf, tidak cuma orang Jawa, mohon maaf. Tapi saya mau. Oke. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban, banyak sekali membantu saya dalam ungkapan-ungkapan ini yang belum saya pahami. Pintar Pak.
Saya akan kembali lagi Bu. Iya, monggo. Terima kasih banyak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Semoga semoga sukses.